Lapis legit ini recommended banget untuk kamu coba. Hanya menggunakan 10 butir telur ayam, hasilnya jadi cantik, tinggi, dan semewah ini tampilannya. Teksturnya lembut, aromanya harum, sedap, khas lapis legit. Rasanya sudah pasti enak banget guys, karena aku sudah sering banget bikin pakai resep ini. Yuk langsung aja disimak video cara buatnya. Untuk topping lapis legitnya saya sudah siapkan buah prunes. Ini beratnya 250 gram. Saya belinya harganya 45.000 ya, seperempat kilo ini. Nah bentuknya itu seperti ini nih. Tuh, ini mau dipipihkan dulu. Nah, cara memipihkannya, saya sudah siapkan plastik. Sudah saya robek ya ininya, bagian sisi sampingnya. Nah, ini saya taruh begini. Mau saya tekan pakai bawahnya gelas seperti ini. Ini pilih yang datar ya. Ditekan pelan-pelan sampai dia gepeng, dan untuk ketebalannya sesuaikan dengan keinginan ya. Sudah dipipihkan, ini dibuka plastiknya. Seperti ini ya. Tipisnya juga sedang ini. Nah ini saya susun di atas piring yang sudah saya alasi dengan plastik. Begitu lakukan sampai prune-nya ini cukup ya untuk sebagai topping. 100 gram margarin, 150 gram butter. Butternya bebas, mau pakai merek apa saja boleh, dan margarinnya juga bebas, boleh pakai merek apa saja. Nah kalau saya pakainya margarinnya Blue Band, butternya saya pakai Wisman. Mau pakai margarin semua boleh, mau pakai butter juga semua boleh, terserah ya, bebas. Nah ini di mixer sampai menjadi creamy, benar-benar creamy, pucat, putih, kurang lebih 15 menit. Mixernya saya matikan sebentar ya. Saya mau kerok bagian pinggirnya ini supaya semua bagian termixer dengan rata. Di bagian pinggir ini kadang ada yang enggak termixer. Mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar mengembang. Sudah 15 menit di mixer. Sudah seperti ini ya, sudah benar-benar mengembang, creamy, dan warnanya menjadi putih pucat. Tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset susu kental manis yang kecil itu ya. Mixer lagi sampai tercampur. Teksturnya sudah creamy banget seperti ini ya. Tuh, sudah ringan banget. Nah, ini kita sisihkan dulu. 10 butir telur ayam utuh, putih dan kuningnya dipakai. Ini telurnya ukuran besar. Ditambah 250 gram gula pasir atau setara dengan seperempat kilo. Dimixer dulu sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan sebentar mixernya. Setengah sendok makan SP. Dimixer lagi sampai benar-benar mengembang selama 15 menit dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar pucat, mengembang dan ringan ya.
Sudah 15 menit, teksturnya ini sudah kental. Jatuhnya perlahan kalau diangkat seperti ini dan dia berlipat-lipat ya. Seperempat sendok teh vanila susu. Kalau nggak punya vanila susu bisa pakai vanili ya, setengah sendok teh. Boleh yang cair, boleh yang bubuk. Secukupnya pewarna kuning telur sesuai selera. Boleh pakai, boleh tidak ya. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Di mixer sebentar saja sampai cukup tercampur. 26 gram susu bubuk. Ini masukannya diayak. Aduk cukup dengan spatula saja ya, jadi tidak pakai mixer lagi. Mengaduknya asal saja, jadi tidak perlu sampai diaduk tercampur banget. 25 gram tepung maizena atau setara dengan 2,5 sendok makan, tapi tidak munjung ya, penuh tapi datar. Juga harus diayak seperti ini. Aduk lagi dengan spatula. 150 gram tepung terigu protein rendah, boleh juga pakai terigu protein sedang. 150 gram itu setara dengan 15 sendok makan, penuh tapi tidak munjung. Masukkan bertahap, diayak. Supaya mudah tercampurnya ya, dan tidak terlalu banyak diaduk-aduk. Masukkan semua sisa tepung. Dan ini saya tambahkan kurang dari setengah sendok teh garam. Aduk lagi. Oke, bahan keringnya sudah masuk semua. Ini disisihkan dulu. Mencampur adonan telur dan adonan mentega kocoknya ya. Nah, ini saya pancing dulu sebelum dicampur. Jadi saya ambil dulu adonan telur sedikit. Diaduk dulu. Tujuannya supaya adonan menteganya tidak terlalu kental. Jadi saat dicampur ke adonan telur itu lebih mudah menyatunya. Nah, jadi diaduk dulu seperti ini. Dipancing seperti ini ya, sudah lebih lembut. Masukkan bertahap ke dalam adonan telur. Aduk dengan spatula. Perlahan saja, tidak perlu sampai diaduk kuat-kuat ya. Cukup tercampur saja, tidak perlu sampai rata karena nanti saat memanggang ini adonan akan diaduk lagi di mangkuk kecil. Kalau adonan ini sudah tercampur, letakkan di tempat yang terlindung dari panas. Jadi jauhkan dari oven, jauhkan dari cahaya matahari supaya tekstur adonannya tidak mencair selama menunggu untuk proses dipanggang. Nah, teksturnya seperti ini ya. Oke, ini disisihkan. Loyangnya saya pakai ukuran 16 x 16, tingginya 7 cm. Ini sudah saya kasih minyak goreng sedikit ya, dan diolesi. Mengolesnya hanya bagian dasarnya ini saja. Bagian pinggir tidak boleh terkena minyak atau mentega, tidak boleh diolesi ya. Pelan-pelan mengolesinya, jangan sampai terkena bagian pinggirnya. Lapisi dengan alas kertas roti atau baking paper ya. Bagian atas kertasnya dioles lagi sedikit, tipis saja dengan minyak goreng atau mentega. Ingat ya, bagian pinggir loyang tidak boleh kena olesan sedikit pun, supaya nanti bentuk lapis legitnya cantik ya. Bagian pinggirnya kencang, tidak mengkerut.
Lapisan pertama saya pakai 80 gram. Ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur ya. Jadi yang di adonan yang di baskom besar jangan diaduk-aduk. Yang diaduk itu yang di sini. Masukkan ke dalam loyang. Ratakan adonan di permukaan loyang, terutama di bagian sudutnya dulu, kemudian tarik bagian pinggirnya, dan ratakan juga bagian tengahnya sampai semua permukaannya tertutup dengan adonan. Hentak-hentakan dulu supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Untuk memanggang lapis legitnya, saya menggunakan rak yang bawah, tapi saya ganjel dengan loyang seperti ini, supaya nanti loyang lapis legitnya mendekati api atas. Seperti ini ya. Nah, proses panggangnya hanya menggunakan api atas saja, jadi api bawahnya dimatikan. Dengan suhu paling tinggi di oven saya 230 derajat Celcius. Tapi sesuaikan dengan oven masing-masing ya kalau teman-teman mau bikin. Selama proses panggang, loyangnya harus sering diputar, harus sering dicek supaya matangnya merata. Lapisan pertama sudah matang, ini saya panggangnya 9 menit ya. Nah, untuk waktu panggangnya ini semakin tebal, semakin lama waktu panggangnya. Nah, ini lapisan pertama, ini 9 menit. Ini mau saya oles tipis-tipis aja dengan ini mentega yang sudah dikocok ya. Mau pakai mentega yang belum dikocok juga boleh. Mengolesnya hati-hati, jangan kena pinggiran loyang. Nanti bentuknya tidak cantik. Ditekan-tekan supaya lapisannya rapi dan padat. Lapisan kedua, ini 80 gram juga, jangan lupa diaduk dulu ya sampai dia benar-benar tercampur. Kemudian tuangkan ke dalam loyang. Oke, ini lapisan kedua siap dipanggang lagi. Lapisan ke-1, kedua, dan ketiga sudah matang. Ini lapisan yang keempat. Untuk takarannya sama 80 gram. Dan ini saya beri topping buah prunes pada lapisan keempat. Untuk cara menyusun buah prunesnya sesuaikan dengan selera ya. Nah, saya memberi buah prunnya seperti ini dan ini siap untuk dipanggang. Lapisan prunesnya sudah matang. Ini dioles dulu dengan mentega kocok. Tipis-tipis saja sampai merata. Kemudian ditekan pakai penekan lapis legit. Dan lakukan begitu seterusnya sampai dengan adonan selesai ya. Jadi setiap lapis keempat baru diberi lapisan prunes. Kalau lapis legitnya sudah mulai tinggi, ini loyang pengganjalnya sebaiknya dilepas ya. Jadi ini saya tidak pakai loyang pengganjal lagi supaya matangnya bagus, tidak gosong karena terlalu dekat dengan api atas. Jadi pengganjalnya dipergikan seperti ini. Suhunya tetap sama, boleh dikurangi sedikit. Proses panggang lapis legit prunes ini hampir selesai, kurang satu lapis lagi, lapisan terakhir. Sebelum dituang lapisan terakhir, ini dioles dulu dengan mentega kocok, tipis-tipis saja. Yang ada gelembungnya ditusuk dan ditekan supaya rata dan padat.
Pelan-pelan saja menekannya. Masukkan lapisan terakhir. Ratakan dan diberi topping prunes di atasnya. Ini untuk lapis prune-nya saya beri 3 baris seperti ini ya. Supaya tampilannya cantik dan terlihat padat. Oke, ini siap untuk dipanggang. Pada proses panggang lapisan terakhir ini harus sering dicek. Loyangnya diputar posisinya supaya matangnya merata dan bagus. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dipanggang selapis demi selapis, proses panggangnya memakan waktu 4 jam, hasilnya cantik. Ini dioles dulu dengan mentega supaya lembut dan glowing. Ditekan dengan penekan lapis legit pelan saja supaya teksturnya menjadi padat. Dan biarkan sampai dingin suhu ruang baru bisa dikeluarkan dari loyang. Sudah dingin suhu ruang, ini sebelum dikeluarkan dari loyang, pinggirannya disisir dulu seperti ini menggunakan spatula. Supaya nanti tidak ada yang menempel, tidak ada yang lengket, jadi saat dikeluarkan mudah dan hasilnya cantik, tidak ada yang rusak. Digoyang-goyang dulu untuk memastikan tidak ada yang merekat. Beri alas plastik, kemudian beri alas untuk membaliknya. Bismillah. Iya, ketuk-ketuk dulu dan kita lihat hasilnya. Wow, matang sempurna, cantik guys, tidak ada yang gosong, matangnya pas dan atasnya cantik banget. Oke guys, langsung aja dipotong dan kita review bagaimana lapisan dalamnya, cantikkah atau bagaimana? Waktu dipotong sudah terasa ya, teksturnya lembut banget. Dan bismillah, kita lihat bagian dalamnya. Ini dia, wow cantik, lapisannya rapi, tipis-tipis tiap layernya. Dan ini matang sempurna sampai ke dalam ya, tidak ada yang lembek dan tidak ada yang gosong. Recommended banget resep ini untuk dicoba. Warnanya juga cantik, aromanya harum khas lapis legit. Jangan lupa di recook ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Recommended banget resep ini untuk dicoba. Hanya pakai 10 butir telur ayam. Jadinya bisa tinggi dan cantik seperti ini.